Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat. Dan pemirsa, kami awali informasi yang baru saja kami hadirkan adalah kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua pelajar perempuan menjadi korban setelah motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah bus pariwisata yang sedang mencoba mendahului kendaraan lain. Bersama saya, Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pantura Tuban, Surabaya, tepatnya di Desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata PO Davatur melaju dari arah Tuban menuju Surabaya. Saat mendekati lokasi kejadian, bus mencoba mendahului sebuah truk di depannya dengan bergerak ke lajur kanan. Namun nahas dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai dua pelajar putri, yakni Dewi Masitoh dan Asasun Nazahatil. Benturan keras pun tidak terelakkan. Salah satu pelajar tewas di tempat setelah terpental sejauh 6 meter. Sementara satu pelajar lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Untuk sopir sekarang posisinya kita amankan di Polres karena sementara dimintai keterangan dan diminta pertanggungjawaban atas meninggalnya dua korban tersebut. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, sementara sopir bus menjalani pemeriksaan di Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Tibawanto, iNews melaporkan. Sebuah truk ekspedisi yang melaju dari arah Bekasi menuju Surabaya terbakar di Jalan Tol Kanci, Pejagan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski supir sempat menepikan kendaraan, namun arus lalu lintas di ruas tol sempat macet. Api terus menyala dan menghanguskan truk ekspedisi di kilometer 221/400 ruas tol Kanci, Pejagan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski di bawah guyuran hujan, namun api tetap menyala dan membuat arus lalu lintas macet. Untuk memadamkan api, 4 unit pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon dan pengelola tol Kanci, Pejagan dikerahkan ke lokasi. Menurut sopir, ia baru mengetahui jika kendaraannya terbakar setelah diteriaki oleh pengendara lain. Ini bawa apa aja ini dalamnya, Kang? Kalau masalah barang, kurang tahu udah cuman ini barang paket. Oh, truk ekspedisi. Rencana dari mana mau kemana, Kang? Dari Bekasi mau ke Surabaya. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, sementara kasusnya kini ditangani unit laka lantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kondisi masih memiliki ari-ari, bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga tergeletak di teras rumah warga. Bayi yang dibuang orang tidak bertanggung jawab itu langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Bayi perempuan ini ditemukan warga di perumahan Puri Lestari, Kelurahan Paraklawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, di atas sofa di teras rumahnya. Saat ditemukan, kondisi bayi masih memiliki ari-ari, bahkan tubuhnya belum sempat dibersihkan. Diduga bayi malang ini baru saja dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan pemilik rumah. Buang bayi. Nyo sedang menangis, awak tengok. Awak tengok Sabtu, awak imbau warga. Tidak mengetahui siapa orang tua si bayi, warga langsung menghubungi pihak RT. Warga menduga si bayi sengaja dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab. Warga pun langsung melaporkan penemuan bayi ini ke pihak kepolisian. Tindak lanjut kita lakukan pertama, langkah awal kita melakukan cek TKP, koordinasi kita sama kawan-kawan di kantor, rekan pimpinan di Polsek. Alhamdulillah kita bersama masyarakat pemuda Palawas mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan saya selaku anggota Polsek juga langsung berperan turun tangan, langsung membawa anak itu dan koordinasi dengan pihak bidan umum. Kasus ini sudah ditangani pihak Polsek Lubeng, Kota Padang, sementara polisi tengah memburu pelaku pembuang bayi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa, Polda NTB menggerebek kamar kos terduga pelaku pengedar narkoba antar provinsi. Polisi mengamankan pelaku dan barang bukti sabu yang dibawa dari Pekanbaru dengan cara disimpan di dalam organ vital.
Satres Narkoba Polres Sumbawa menyergap kos milik terduga pengedar sabu berinisial H, 34 tahun, warga Batam di Desa Usarmapin, Alas Barat, Nusa Tenggara Barat. Saat digerebek, H baru saja mengeluarkan barang bukti 198 gram narkoba jenis sabu yang disimpan di organ vital saat dibawa dari Pekanbaru Riau ke Sumbawa melalui bandara. Polisi menemukan 2 paket sabu yang berusaha disembunyikan di bawah kolong tempat tidur dan menggelandang H beserta barang bukti ke Mapolres Sumbawa guna penyidikan lebih lanjut. Kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba sudah melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar kos tadi yang milik saudara N, dan ditemukanlah barang bukti terlampir ini. Yang satu ketemu di lantai sudah dalam keadaan terbuka dan satunya di bawah ranjang. Kini pengedar sabu yang mengaku mendapat upah 10 juta per paket dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap polisi di kota Palu, Sulawesi Tengah setelah melakukan aksi penipuan di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Modus pelaku mengaku mengenal pemilik usaha dan meminta uang tunai senilai belasan juta rupiah kepada karyawan kasir. Bosmu, oh enggak ada. Ke rumah nih? Udah tadi di jalan. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh 2 wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar. Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral oknum polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapat hukuman berguling di aspal. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Diberhentikan oleh yang bersangkutan, tapi tidak dilakukan penegakan hukum secara profesional. Ya, seharusnya kalau memang dia melakukan penegakan hukum, dia turun dari kendaraan, dia menghentikan orang tersebut, dia melakukan pemeriksaan baik itu surat-surat maupun kelengkapan lainnya terkait masalah kendaraannya. Tapi yang kita lihat sama-sama rekan-rekan mungkin sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu dan ada indikasi memberikan uang sebesar 100.000. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya
Karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan Yang Kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Pak? Besar-besarnya. Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf pada seluruh Kota Medan yang selama ini saya mungkin ada kesilapan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Atas perbuatannya, kini Aibtu Rudi Hartono telah ditempatkan di tempat khusus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Aibtu Rudi Hartono pun dikenakan pasal tentang Undang-Undang Kode Etik Profesi Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Pelaku mengaku nekat melakukan pembunuhan karena sakit hati sang ibu lebih menyayangi anak perempuannya. Gak bisa. Tangis histeris keluarga pecah setelah mendapati Ratna, 48 tahun, tewas dibunuh bersimbah darah di perkebunan sawit di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Petugas Satreskrim Polres Lamandau bergerak cepat menangkap Samsuden, 30 tahun, pelaku pembunuhan yang merupakan anak kandung korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh ibu kandungnya karena sudah lama merasa sakit hati. Korban lebih menyayangi anak perempuannya. Sebelum melaksanakan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengonsumsi obat batuk sebanyak 18 saset dan mengasah pisau dari rumah. Pelaku mengintai korban yang sedang dalam perjalanan pulang melewati kebun sawit usai mengantar anak perempuannya ke sekolah lalu menikam korban. Ini adalah sakit hati. Dengan caranya ya dia memang mempersiapkan pisau itu dari pagi dan sempat diasah juga di rumah, walaupun mengasahnya di tembok, kemudian ditaruh di dalam tas kecil yang dia bawa. Kemudian dia mengendap-endap melihat korban ini kapan lengahnya, pas kebetulan ingin kembali menuju rumahnya mengambil barang, korbannya langsung ditusuk dari belakang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit yang dialami Jokowi akibat stres berat. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, momen libur panjang dimanfaatkan sebagian warga untuk mudik ke kampung halaman. Sebanyak 38.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari Daop 1 Jakarta pada Jumat 27 Juni. Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah dan libur akhir pekan di stasiun Pasar Senen Jakarta terjadi pada malam hari ini. Berdasarkan data KAI Daop 1, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan pada Jumat ini mencapai 38.607 orang. Sementara jumlah kereta api jarak jauh yang beroperasi hari ini sebanyak 75 perjalanan. Adapun destinasi favorit meliputi Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Semarang, dan juga Bandung. Ya pemirsa, hingga malam hari ini stasiun Pasar Senen Jakarta masih terus dipadati warga yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api. Dan untuk mengetahui selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Hadisti Arifa dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Pemirsa, libur panjang akhir pekan pada hari ini membuat
Stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami kepadatan penumpang. Dapat dilihat di belakang saya situasi terkini, kepadatan ataupun juga penumpukan calon penumpang yang akan menggunakan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ini terjadi pada hari ini, di mana mereka akan melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi. Nah, memang selain dari momen libur panjang akhir pekan, bertepatan juga dengan masa libur sekolah, sehingga ini menjadi momentum bagi masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya untuk melakukan perjalanan dalam rangka berlibur. Nah, antusias masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ini juga diperkuat dari data KAI Daob 1 Jakarta yang menyebutkan bahwa untuk hari ini saja ada lebih dari 38.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ini dan juga dari Stasiun Gambir tentunya. Karena memang kalau dari KAI Daob 1 Jakarta ini ada 2 stasiun yang digunakan masyarakat biasanya untuk melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi. Nah, kalau untuk operasi kereta api jarak jauh juga untuk hari ini total ada 75 perjalanan kereta api jarak jauh. Ini terbagi dari Stasiun Senen ini ada sebanyak 34 KA perjalanan, kemudian juga 41 dari Gambir. Nah, ini juga sudah termasuk 7 perjalanan KA tambahan yang memang dioperasikan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode libur sekolah yang berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadistia Rifa, Dimas Winardi, dan Aulia Syah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terungkap pendaki asal Brasil, Juliana Marins, meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali, Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ditanya apakah akan mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI, Joko Widodo menjawab yang muda-muda saja. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu menyarankan agar PSI dipimpin oleh sosok muda. Pak, kabar PSI gimana Pak? Jadi daftar nggak Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan ke partai lain? Ya, sebelumnya pada Sabtu 21 Juni lalu, pemirsa, anak bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029.
Dengan diarak oleh tim pendukung, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi Ketua Umum, dirinya berada di Solo selama seminggu. Menurut Kaisang, dengan majunya dirinya sebagai calon Ketua Umum, sudah pasti Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi Ketua Umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Dalam perebutan Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep disebut masih calon yang terkuat. Kaisang juga menegaskan bahwa misinya ke depan adalah membawa PSI lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2029. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kondisi kesehatan Joko Widodo jadi sorotan. Spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit di wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan. Dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja,
Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu. Pelaku apa? Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Yang antara anak. Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Kami akan segera kembali. Pemirsa, ratusan warga berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi gerebek gunungan menyambut Tahun Baru Islam di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sementara di Bekasi, sebuah gereja Katolik menggelar ibadah misa dengan nuansa adat Jawa. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi Grebek Suro di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Akibatnya, banyak buah-buahan dan sayuran yang akhirnya terbuang. Dalam tradisi Grebek Suro ini, sebanyak 26 gunungan hasil bumi diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi Grebek Suro ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Dapat apa aja? Ini dapat sayur ya? Sayur sama ini. Gimana rasanya pengalaman pertama ikut ini? Ya ikut menikmati suasananya ini udah meriah. Terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini. It's actually very interesting because so far I understood it's like a mix. It's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dan kegiatan ini merupakan suatu wujud syukur bagi rakyat Sumbermujur atas sumber air yang melimpah, atas pertanian juga yang melimpah, produksi yang melimpah. Tradisi Grebek Suro di kaki Gunung Semeru ini juga menjadi tujuan wisata budaya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan keluar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini.
Nadiem diperiksa Kejagung, menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi gedung KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu. 4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi justice kolaborator. Nantinya, saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. News Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam pemirsa. Membludaknya volume pengunjung Pekan Raya Jakarta di momen libur 1 Muharram dan libur panjang sekolah membuat ruas Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Kemacetan kendaraan bahkan mengular hingga 2 km. Arus lalu lintas di sekitar PRJ, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Banyaknya pengunjung yang ingin memanfaatkan hari liburnya ke Pekan Raya Jakarta mengakibatkan antrian kendaraan mengular dari pintu masuk hingga ke jalan. Tidak hanya di pintu masuk, kendaraan yang hendak keluar dari PRJ dan menuju Jalan Benyamin Sueb juga mengalami kemacetan panjang. Kemacetan hingga mencapai 2 km, mulai dari pintu keluar hingga arah Sunter, Jakarta Utara. Kita menuju informasi mancanegara pemirsa, 18 anggota keluarga termasuk wanita dan anak-anak terjebak banjir bandang yang melanda Sungai Swat di Pakistan. 18 orang yang masih satu keluarga ini mencoba bertahan dari terpaan arus deras banjir bandang yang melanda Sungai Swat, Pakistan pada hari Kamis. Namun naas, beberapa di antaranya terhanyut akibat derasnya arus banjir. Warga berupaya menolong para korban dengan peralatan seadanya. Akibat insiden ini, sedikitnya 4 orang meninggal dunia. 3 orang berhasil diselamatkan, sementara 11 lainnya masih dalam pencarian. Diketahui banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Pemirsa, pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar, kfar tibnet. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rahtik kfar tibnet. Pasca serangan Israel menghantam kota Nabatiyeh, Al-Fawqa, Lebanon Selatan. Serangan menggunakan penghancur bunker ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan ini. Tidak hanya menyerang Lebanon Selatan, pemirsa, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial, seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah tersebut selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut, asap, dan reruntuhan bangunan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga pemirsa. PSSI sudah mengumumkan daftar 23 pemain timnas putri untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2026. 10 di antaranya bermain untuk klub luar negeri. Pelatih Satoru Mochizuki resmi mengumumkan daftar pemain timnas putri Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia 2026. Terdapat 23 pemain yang dipersiapkan untuk laga kontra Kirgistan, Pakistan, dan Cina Taipei. Dari 23 pemain yang masuk skuad final timnas putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2026, 10 diantaranya bermain untuk klub luar negeri. Dengan tambahan 4 pemain naturalisasi, dinamika skuad Garuda Pertiwi semakin menarik. Komposisi 3 kiper dipilih Satoru Mochizuki di babak kualifikasi ini.
Berikutnya di posisi bek ada 7 nama yang masuk. Untuk sektor gelandang terdapat 6 nama. Selanjutnya, banyak opsi yang dimiliki timnas putri untuk lini depan. Timnas putri Indonesia tergabung dalam grup D kualifikasi Piala Asia 2026 bersama Cina Taipei, Kirgistan, dan Pakistan. Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Tangerang mulai 29 Juni hingga 5 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perang Iran dan Israel membuat keamanan Timur Tengah terancam. Bagaimana nasib Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi terbaru kami di www.inews.id dan jangan lupa Anda bisa juga menyaksikan cuplikan tayangan kami di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Qatar bersama Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara, dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia.